Ting, harga Bitcoin udah mulai turun nih. Udah boleh serok belum? Jangan buru-buru, bos. Sebelum menjawab, udah tahu belum bedanya produktif aset sama non-produktif aset? Hah, apaan tuh? Jadi, kalau produktif aset adalah itu aset-aset yang menghasilkan cash flow. Misalkan contoh, kita punya tanah, kita bisa sewain tanahnya. Atau kita punya ruko, kita bisa sewain rukonya, kita dapat duit sewa. Itu namanya cash flow. Kalau non-produktif aset, itu contohnya seperti misalkan emas. Kita untuk mendapatkan gain atau mendapatkan keuntungan, kita harus jual emasnya. Misalkan kita punya 1 kilo, kita harus jual 1 gram atau 2 gram. Jadi kita nggak dapat cash flow masuk dari sana. Berarti Bitcoin itu termasuknya non-produktif aset dong? Betul. Nah, kalau menurut Ting, lebih bagus yang mana? Mungkin sebelum menjawab bagus yang mana, saya sih lebih pro yang produktif aset. Kenapa? Karena kalau kita mau investasi sama instrumen ini, kita nggak perlu buru-buru jual untuk menikmati hasil investasinya. Kita tinggal nikmatin cash flow-nya misalnya. Kalau di saham, kita bisa nikmatin dividen. Nah, yang kedua, investasi saham kan itu seperti investasi bisnis. Nah, kalau kita investasi di suatu bisnis, misalkan kita sebut aja bisnis tekstil gitu. Kalau industrinya lagi kurang bagus, ya kita susah untuk exit. Kita udah invest kapital kita harus running bisnisnya. Sedangkan kalau di investasi saham, itu kan kita bisa pilih mana industri yang kira-kira lagi menarik. Kita kalau lagi industri yang menariknya di batu bara misalnya, kita tinggal invest di batu bara. Nanti industri yang menarik misalnya di industri telco, kita tinggal invest di telco. Terus yang terakhir adalah perpajakan. Nah, di Indonesia ini, untungnya pajak dari investasi saham itu sangat murah. Kita itu cuma dikenakan PPh final. Sementara kalau kita tahu, mungkin seperti emas itu kan, itu pajaknya mungkin sedikit lebih mahal. Oke, kalau secara pajak kan emang lebih murah. Tapi kenaikan harga non-produktif aset kayak emas sama Bitcoin lebih tinggi kalau dibandingin sama saham. Emang sih, beberapa tahun terakhir, seperti emas, Bitcoin itu kenaikan harganya lebih besar. Tapi kita juga jangan lupa mengenai underlying asetnya. Misalkan kalau kita beli saham, suatu perusahaan terbuka, Adaro misalnya, kita beneran punya underlying aset berupa perusahaan Adaro tersebut yang memang sehari-hari beroperasional, gali batu bara misalnya. Tapi kalau kita misalkan emas, oke lah, kalau emas kita masih bisa pegang emas fisik. Kalau Bitcoin kan ini bisa dibilang masih kita nggak tahu sebenarnya underlying asetnya apa. Mungkin saya terakhir mau quote kali ya dari Warren Buffett. Dia pernah bilang, kalau kita punya sawah di seluruh dunia, dia pasti bisa menghasilkan dari sawah itu, karena orang nggak mungkin bisa punya sawah lagi. Sedangkan kalau kita punya Bitcoin semua di dunia ini, ya udah dia nggak bisa apa-apa dengan Bitcoin itu. Dia harus jual itu ke orang lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Anyway, disclaimer ini pandangan pribadi saya. Kalau menurut teman-teman gimana? What do you think?